Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Menolak Cinta Berujung Santet. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Hatiku memang seharusnya penuh dengan warna. Seharusnya aku segera memberi kabar kebahagiaan ini pada mama dan papa. Namun, aku masih belum bisa mengabari mereka. Karena aku masih mengkhawatirkan keadaan papa yang sebenarnya aku sendiri tak tahu keadaan yang sebenarnya. Bayangan papa kerap muncul di saat aku tengah menyendiri. Bukan hanya bayangan biasa, namun aku sempat melihat sosok papa dengan jelas di tepian tempat tidurku. Tapi ketika aku terbangun dan ingin bertanya, sosok papa menghilang begitu saja. Dan ketika aku tengah berada di taman saat menyirami bunga-bunga, ada pesan dari mama. Isinya sangat singkat. Kalau kamu bisa pulang, pulanglah. Kenapa, Ma? Balasku. Namun mama tak lagi membalas pesanku. Kenapa mama mengirim pesan dengan penuh tanda tanya? Kenapa tidak menjelaskan ada apa sebenarnya? Haruskah aku mengatakan pada Kak Husin? Yang berarti aku akan merepotkannya lagi. Ataukah aku pulang sendiri? Itu tak mungkin. Itu berarti aku sudah tak lagi punya etika. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku hanya duduk termenung. Pikiranku terpusat pada keadaan papa. Sampai akhirnya aku melihat Anissa yang menghampiriku. Ada apa, Marta? Aku lihat dari tadi kamu kelihatan gelisah banget. Tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku hanya memperlihatkan pesan mama. Mungkin ada sesuatu yang penting. Seharusnya kamu bicarakan saja pada Pak Hussein. Siapa tahu dia bisa memberikan jalan keluar. Aku bingung, Mbak. Aku malu sama Kak Hussein. Dia sudah begitu baik sama aku. Dia sudah banyak berkorban untuk aku. Apakah nanti Kak Hussein gak merasa bosan kalau aku menyusahkannya lagi? Aku malu karena aku di sini hanya bekerja. Iya, aku ngerti, tapi masalahnya hanya Pak Hussein yang bisa memberikan keputusan. Apakah kamu bisa pulang atau tidak? Memang kamu di sini hanya bekerja, tapi setelah Pak Hussein memilih kamu untuk menjadi pendampingnya, maka sebagian masalah kamu sekarang juga menjadi masalah baginya. Kamu jangan ragu. Katakan saja apa sebenarnya yang kamu rasakan saat ini. Aku yakin kalau Kak Hussein akan membantu kamu. Pendapat Anissa memang ada benarnya. Keputusan untuk aku pulang tergantung pada Kak Hussein, sebab hanya dialah yang dapat menjamin keberadaanku di sini. Marta, kamu sudah dianggap sebagian dari keluarga ini. Tak berapa lagi kamu akan jadi istri Pak Hussein, menjadi mama buat Aisyah, dan menantu Ibu Salma. Bukankah kamu juga belum mengabarkan hari bahagia ini? Sebaiknya kamu memang memberikan kabar lamaran Pak Hussein, yang tentu saja akan memberikan kebahagiaan buat keluarga kamu. Aku yakin kok, orang tua kamu pasti bangga dan bahagia setelah mendengar kabar kalau kamu bisa mendapatkan calon suami yang di atas rata-rata. Semua orang tua juga menginginkan anaknya hidup dalam kebahagiaan. Apalagi sekarang orang lebih banyak mementingkan masalah materi. Pak Hussein bukan hanya memiliki materi, tapi dia memiliki pribadi seorang pria yang penuh tanggung jawab, penuh perhatian, dan dedikasi yang tinggi. Aku sudah cukup tahu akan sifat dan sikap dari Pak Hussein. Tak pernah ia memandang rendah sama kita yang hanya sekelas pembantu. Dia menganggap semua orang itu sama, tanpa memandang derajat. Semua adalah saling bantu. Memang dia majikan kita, namun dia tak mau disanjung dengan sebutan tuan atau bos. Dia bilang kita adalah makhluk sosial yang punya kepentingan sama, saling berusaha memperbaiki diri, memperbaiki nasib. Tak ada diskriminasi antara majikan dan pelayan. Bahkan Pak Hussein meminta agar aku dan Mas Arkan untuk tetap tinggal di keluarga ini. Mereka sudah menganggap kami keluarga juga. Jadi aku menyarankan supaya secepat mungkin membicarakan hal ini sama Pak Hussein, agar kamu gak nyesel dengan apa yang terjadi sama Papa. Sebab menurut aku sih ya, biasanya pesan seperti itu adalah pesan yang sangat sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata.
sehingga wajar kalau kamu cemas dan bertanya-tanya. Aku merenungi pendapat Anissa yang begitu banyak mengetahui tentang keseharian keluarga Kak Husin, yang menurutnya teramat toleran kepada kami yang hanya sebagai pekerja, namun diperlakukan seperti keluarga mereka sendiri. Mbak benar, aku harus bilang sama Kak Husin. Aku khawatir kalau penyakit papa kambuh, sebab justru karena papa, aku sampai kerja di negeri orang hanya karena ingin melihat papaku sembuh seperti semula. Dan Kak Husin sudah banyak membantuku dengan biaya operasi, sehingga papa sehat kembali. Namun ada sesuatu yang lain, penyakit yang di luar batas kemampuan dokter, penyakit yang dibilang non-medis, penyakit yang disebabkan gangguan orang jahat yang telah mengguna-guna papa, dan Kak Husin dapat menyembuhkannya. Aku memang sudah banyak berhutang budi kepadanya, dan itu membuat aku semakin membulatkan tekad dan semangatku untuk mengabdi kepadanya, bukan sebagai pelayan saja, tapi lebih dari segalanya. Terima kasih atas sarannya, Mbak. Sore harinya setelah Kak Husin selesai makan dan beristirahat, aku mendekatinya, mencoba memancing dengan pertanyaan. Apa kakak belum ada niatan untuk ke Indonesia mengajak Aisyah? Rasanya Aisyah pasti senang naik pesawat, sama seperti saya. Mulanya takut, tapi sekarang malah ketagihan ingin pulang lagi. Saya ingin naik pesawat lagi, kataku sambil memandangnya penuh harap. Apa kamu sudah tidak betah di sini? Wah, Kak Husin salah tangkap rupanya. Bukan itu maksud saya. Saya ingin pulang ke Indonesia bersama Aisyah. Mungkin dia juga akan senang naik pesawat terbang, dan aku akan mengenalkannya pada mama. Kalau aku sudah memiliki seorang putri yang sangat cantik. Aku meralat ucapanku. Oh, kalau perkara itu mudah saja. Kapan kamu pulang? Nanti saya siapkan tiket untuk kita bertiga. Dan nanti kalau kita sudah resmi menikah, saya akan borong pesawat hanya untuk keluarga dan semua family agar turut hadir di pernikahan kita nanti. Saya ingin menikah dengan menggunakan adat Indonesia. Nah, sekarang katakan kamu mau pulang. Tapi sepertinya ada alasan lain. Kenapa tiba-tiba kamu ingin pulang? Ternyata Kak Husin juga punya insting yang kuat. Ia merasa kalau pertanyaanku seakan aku buat-buat. Pada akhirnya, memang aku harus mengatakan dengan jujur. Maka aku memperlihatkan handphoneku yang memuat pesan dari mama. Aduh Marta, kenapa tak langsung kamu kasih tahu saya? Ini pesan cemas, tapi mama kamu tak mau kamu bertambah beban. Sepertinya ada masalah yang sukar untuk dijabarkan. Entah itu apa, yang pasti cukup genting. Dan secepatnya kamu harus pulang. Seketika itu juga Kak Husin nampak tegang. Saya... Aku menggantung kata-kataku. Tidak, maksud saya kita harus cepatnya pulang. Nah, saya mau request tiket supaya besok pagi bisa segera tiba di Jakarta. Apakah Aisyah juga ikut, Kak? Tanyaku. Apa tidak merepotkan? Sepertinya tidak. Aku malah senang bisa berada lebih dekat lagi dengan Aisyah. Sudah menjadi bagian dari hidup saya, dan saya tak bisa berpisah dengannya. Ya sudah, sekarang sebaiknya kamu minta Anissa untuk menyiapkan segala keperluan Aisyah. Dan kamu juga tolong siapkan pakaian saya. Iya, Kak. Maka aku segera mencari Anissa yang kebetulan sedang berada di dalam kamarnya, tengah merapikan pakaian yang baru ia setrika. Mbak Nisa, Kak Husin bilang tolong siapkan perlengkapan untuk Aisyah. Perlengkapan? Perlengkapan apa? Memang Aisyah mau kemana? Pertanyaan Mbak Nisa bikin aku nyengir juga. Besok kami akan terbang, Mbak. Jadi kamu mau pulang dan sekalian mau ngenalin anak kamu sama neneknya. Luar biasa, ini baru aku suka. Ternyata kamu sudah memilih pilihan yang terbaik, Mika. Aku senang mendengarnya. Oke, aku siapkan semua keperluan putri tercinta kita ya. Aku hanya tersenyum mendengar pendapat Mbak Nisa yang ternyata mendukung penuh hubunganku dengan Aisyah, baik ibu dan anak kandungnya. Malamnya, aku sempat melihat Kak Husin tengah berbicara lewat telepon. Sekilas aku mendengar percakapannya dengan seseorang yang ia sebut Datuk. Iya, benar itu. Saya sudah memprediksi tentang apa yang terjadi pada ayah Mirta. Sepertinya orang yang telah membuatnya sakit beberapa minggu yang lalu. Masih penasaran nampaknya. Setelah saya terawang, penyakit ayahnya Mika cukup serius.
Untuk itu saya minta agar Datuk membantu saya jika saya perlukan. Apa? Papa sakit lagi dan penyebabnya adalah orang yang sama. Baiklah, jika memang itu keinginan Datuk, saya banyak ucapkan terima kasih ya. Besok kami terbang sekitar jam 9. Oke Datuk, selamat malam. Assalamualaikum. Kak Hussein menutup telepon rumah dan meletakkan gagang telepon pada handle-nya. Aku pura-pura tak melihat Kak Hussein. Aku langsung masuk kamar untuk menemani Aisyah yang sudah terlelap dalam mimpi. Dan aku sempat terkejut saat melihat bayangan orang yang melintas jendela kamar. Ia berkelebat, dan dari sosoknya, aku bisa memastikan kalau bayangan tadi adalah sosok perempuan. Aku mendekati jendela, dan aku sipak sedikit kordennya. Benar saja, ternyata ia masih di sana, bersandar pada sebatang pohon. Sepertinya ia tengah mengawasi kamar ini. Setelah aku perhatikan, ternyata dia adalah sosok dari arwah Ibu Hidayah. Namun anehnya, kenapa ia berada di luar sana? Tak seperti biasanya, ia berada di kamar ini dan membelai rambut putrinya. Aku merasa iba juga. Meskipun ia arwah, namun masih memiliki rasa cinta dan kasih yang selalu ia tunjukkan kepada Aisyah. Aku membuka daun jendela lebar-lebar, berharap agar sosok Hidayah masuk ke kamar ini. Namun di luar dugaanku, arwah mantan istri Kak Hussein itu langsung mendekati dan menarik baju tidurku hingga aku terpelanting keluar jendela. Tubuhku jatuh tepat di sebuah pot bunga yang cukup besar. Karena mungkin beban tubuhku yang cukup berat atau pot itu yang terlalu rentan hingga pecah menimbulkan suara. Aduh, aku memekik. Rupanya suara pot pecah dan pekikanku terdengar oleh Kak Hussein. Aku melihat Kak Hussein sudah berada di jendela yang telah kubuka dan menyebabkan aku jatuh. Kak Hussein melompat dari jendela dan ia segera mendapatku. Kamu tidak kenapa-napa, Mika? Tanyanya cemas. Dan aku hanya menggeleng, padahal bokongku terasa sakit. Kak Hussein kemudian melangkah mendekati arwah istrinya yang kini sudah agak menjauh, seperti menjaga jarak dengan Kak Hussein. Hidayah, saya sudah mengatakan agar kamu jangan mengganggu dia. Dia adalah calon istri saya, calon pengganti mama untuk Aisyah. Urusan duniawi kamu sudah selesai. Bukankah saya sudah membuat pagar gaib agar kamu tidak bisa lagi masuk ke dalam rumah ini? Tapi kenapa kamu masih ingin menyakiti dia? Saya tak senang melihat kamar saya ditiduri perempuan lain. Kamar itu kamarku, kamar Aisyah, dan tak seorang pun wanita yang boleh menghuni kamar milikku. Balas Hidayah masih menatapku tajam. Hidayah, selama hidup kamu saya tak pernah berlaku atau memperlakukan kamu secara kasar. Namun sekarang ini persoalannya sudah lain. Aku butuh teman hidup untuk bisa diajak diskusi, bisa berbagi. Dan Aisyah juga membutuhkan sosok seorang mama sebagai teman sekaligus untuk menumpahkan semua keluh kesahnya. Jadi saya minta sama kamu agar jangan mengganggu siapapun di sini. Jika kamu masih mengusik kami, maka saya tak akan segan untuk membuang kamu ke tempat yang jauh. Kamu boleh tinggal di seputar rumah ini, atau nanti saya buatkan tempat khusus untuk kamu tinggal, sehingga kamu bisa melihat Aisyah setiap saat. Dengan satu syarat, jangan coba-coba menyakiti Mika, karena itu berarti menyakiti saya juga. Nah, malam sudah semakin larut. Sebaiknya kamu cari tempat berteduh dimanapun kamu suka, dan biarkan kami tidur dengan tenang, tanpa ada gangguan dari kamu lagi. Kak Hussein menyuruh arwah istrinya untuk pergi. Aku merasa terharu dan sedih. Begitukah nasib seseorang yang telah meninggal? Ia masih memiliki rasa, terutama terhadap putrinya. Namun yang membuatku tak habis pikir, mengapa arwah Hidayah begitu membenci aku? Apa mungkin dia juga cemburu karena ternyata Kak Hussein melabuhkan pilihannya kepadaku untuk menjadi penggantinya, sekaligus menggantikannya sebagai seorang ibu kepada Aisyah? Atau mungkin ia tak menyukai aku hanya karena aku seorang pembantu, yang mungkin juga menurutnya tak layak mantan suaminya harus memilih seorang pembantu. Ini adalah pengalaman si kecil Aisyah naik pesawat terbang. Mulut mungilnya selalu saja berceloteh saat pesawat mulai lepas landas. Ia menunjuk satu persatu gedung-gedung pencakar langit yang kebetulan masih dapat terlihat. Namun, setelah pesawat mulai agak tinggi, ia meminta aku agar menutup jendelanya dengan gorden karena matanya silau.
Tak ada lagi pemandangan yang dapat ia lihat di bawah sana. Semua hanya terlihat sama, terang dari sinar matahari. Dan ketika pesawat mulai membelah gumpalan awan, Aisyah sudah terlelap di atas pangkuanku. Ketika mobil charteran dari bandara tiba di depan rumah, aku melihat ada 2 orang yang tengah duduk di kursi teras rumahku. Mereka sepertinya ingin menyambut kedatangan kami. Ya, mereka sudah tahu saat kedatangan Kak Hussein yang pertama kali. Namun mereka baru tahu kalau aku membawa si kecil Aisyah. Ayo Aisyah, salim dulu sama papa-papa ya, kataku mengajarinya agar tidak bersikap sombong. Iya Mama Mika, balasnya, kemudian mencium tangan kedua orang tadi. Nama kamu siapa anak manis? Tanya Wak Kodri yang merupakan tetangga sebelah rumahku. Nama aku Aisyah dan ini papaku, namanya Pak Husin. Dan yang kini sebentar lagi jadi mama aku, namanya Mama Mika. Begitu ringan Aisyah mengatakan siapa namanya dan menyebutku sebagai mama. Hal itu tentu saja membuat kedua orang tadi tertawa kecil. Ya sudah, sekarang Aisyah masuk dulu ya sama mama dan papa. Kasihan kakek dan nenek kamu sudah menunggu. Oh, maksudnya opa sama oma? Iya om, aku belum pernah bertemu dengan mereka. Oma, opa. Aisyah langsung menghambur ke dalam dan aku mengikutinya. Mamaku nampak terkejut mendengar teriakan seorang anak kecil. Aisyah ternyata seorang anak yang pintar dan cukup mempunyai sifat berkomunikasi dengan baik. Ia seperti sudah mengenal mama, yang ia langsung mencium tangan mama. Ada tamu. Siapa nama kamu anak cantik? Tanya mama sambil membungkuk agar sejajar dengan tinggi Aisyah. Nama aku Aisyah. Aku anaknya Papa Hussein. Dan sebentar lagi aku punya mama. Nama mamaku Mama Mika. Dan nanti oma jadi omaku juga. Oh ya, aku kok tidak melihat opa. Di mana opa sekarang? Pertanyaan Aisyah membuat mama geleng-geleng kepala. Opa sedang kurang sehat, jadi harus beristirahat di kamarnya. Kalau Aisyah mau lihat, ajak Mama Mika dan Papa. Oke? Balas mamaku. Kemudian Aisyah menarik lenganku juga lengan Kak Husin. Aku teramat terkejut melihat tubuh Papa yang semakin kurus. Papa hanya terbaring, matanya memandangi langit-langit kamar, sementara mulutnya bergerak-gerak, namun tak mengeluarkan suara sedikit pun. Aku dan Kak Husin menyentuh lengan Papa. Panas, seolah memegang bara api. Aku segera menarik lenganku, tapi tidak halnya dengan Kak Husin. Kak Husin malah mencekal lengan Papa kuat. Mulut Kak Husin pun komat kamit, seakan tengah berinteraksi dengan seseorang. Tak berapa lama kemudian, Kak Husin mengatakan kepada kami, sebaiknya saya memanggil Datuk untuk membantu pengobatan ini. Sebagai pendamping saya, tidak mampu melawan kekuatan jagat yang bersemayam di dalam raga papa kamu, Mika. Saya minta sebuah kamar kosong, sertakan pula segelas air putih. Dan ingat, jangan ada yang mengganggu saya selama berada di dalam kamar. Jaga Aisyah dan beritahu sama semua orang untuk berkumpul di rumah ini. Memohon bantuannya untuk membaca ayat kursi dan berdoa demi melawan kekuatan jahat. Begitu pesan Kak Husin. Setelah mama mengundang beberapa tetangga untuk berkumpul dan berdoa, Kak Husin pun berpesan lagi. Ingat baik-baik, seandainya nanti saudara-saudara semua mendengar suara atau melihat cahaya masuk ke rumah ini seperti bayangan seekor harimau, saudara tidak usah takut, karena itu adalah kakek saya yang berada di Malaysia sana. Setelah berpesan, maka Kak Husin segera masuk kamar yang sudah aku kosongkan. Kalau Kak Husin harus meminta bantuan pada Datuk, itu berarti ia menganggap kalau akan ada sesuatu yang lebih besar yang sekarang ada di dalam raga Papa. Dan setelah hampir setengah jam berlalu, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang, membuat daun-daun kering berguguran, pohon-pohon bergoyang-goyang, membuat suasana sore itu semakin mencekam. Terdengar suara auman harimau. Suaranya sangat menggetarkan, membuat jantung kami semakin berdetak memburu. Disusul sebuah sinar keperakan dan berwujud seekor harimau putih yang teramat besar. Penampakan sinar itu berdiri sejenak di ambang pintu. Sekali lagi,
Ia mengaumkan keras seakan memberi salam. Kami semua melihat dengan menunduk karena takut dan takjub. Sedetik kemudian, penampakan cahaya tadi masuk ke dalam kamar, di mana Papa tengah berbaring. Lidah harimau terjulur dan mengepak telapak tangan Papa. Tak berselang lama, penampakan itu masuk menuju kamar di mana Kak Husin berada di dalamnya. Entah apa yang terjadi di dalam kamar sana. Mungkin antara Kak Husin dan Datuk tengah membicarakan langkah apa yang akan mereka lakukan berikutnya. Beberapa menit kemudian, cahaya keperakan dari penampakan harimau tadi keluar dari kamar, kemudian melesat cepat kilat, pergi menghilang begitu saja. Namun aku tak melihat Kak Husin keluar dari dalam kamar. Apakah Kak Husin juga pergi bersama Datuk muka pucat? Aku tak berani membuka kamar di mana Kak Husin tadi masuk. Bukankah ia telah berpesan agar jangan ada yang mengganggunya? Aku tak bisa bergabung bersama orang-orang yang tengah terus-menerus membaca surah-surah Al-Quran, terutama ayat kursi, yang membantu perjuangan Datuk, mungkin bersama Kak Husin, yang sekarang entah berada di mana. Aku mengalihkan kedegangan Aisyah dengan mengajaknya ke sewarung, sebuah cemilan yang tak jauh dari rumah. Aisyah meminta kembang gula dan beberapa jenis snack. Pemilik warung yang bernama Ibu Enda senang melihat Aisyah yang memang cantik, lucu, dan menggemaskan. "Mika, apa benar kamu mau menikah sama bapaknya Aisyah?" "Wah, beruntung banget kamu ini. Jarang ada loh orang pergi ke negeri orang untuk bekerja, bisa dicintai tuannya, dan dijadikan istri. Semoga cepat terlaksana. Ngomong-ngomong, kapan rencana nikahnya? Apa di sini atau di Malaysia sana?" Pertanyaan yang beruntun membuat aku hampir malas untuk menjawabnya. "Insya Allah dalam waktu dekat ini, setelah Papa benar-benar sembuh dan sehat kembali, dan kami berencana menikah di sini," jawabku dengan lugas. "Ya syukurlah kalau pestanya di sini, tapi Mbak heran sama penyakit Papa kamu. Kok ada ya orang yang tega bermain santet-santetan segala? Lalu ada salah apa sebenarnya? Atau jangan-jangan..." Ibu Endah masih menggantung ucapannya. "Jangan-jangan kenapa, Mbak?" tanyaku. Siapa tahu Mbak Endah punya pendapat lain yang tidak seperti dugaanku. "Jangan-jangan ini akibat sakit hati mantan pacar kamu. Sebab kejadian ini terjadi setelah kamu bekerja di luar negeri. Mungkin dia sakit hati lantaran mendengar kamu akan menikah dengan orang lain." Ternyata dugaan Mbak Endah sama saja dengan pendapatku dan juga Mama. Memang tak ada orang yang patut untuk kami curigai selain Teguh. Apalagi dia juga sempat mengancamku agar aku jadi miliknya dengan cara apapun. Dan mungkin ini adalah salah satu cara baginya untuk menyatakan ancamannya, bukan hanya sekedar gertak sambal belaka. Lebih kurang 1 jam kemudian, aku mendengar kepanikan dari dalam rumahku. Dan aku yang tengah mengajak Aisyah secepatnya melihat apa yang terjadi. Ternyata Papa, yang semula hanya terbaring saja, sejarang terlihat begitu agresif. Ia seakan tengah melakukan perlawanan terhadap sesuatu yang tak terlihat. Papa sepertinya tengah bertarung, berusaha memukul dan memendang, tapi kami tak melihat apa-apa di sana. Papa terlihat kelelahan, sepertinya tenaganya telah terkuras habis, dan Papa ambruk di atas lantai. Hampir serentak kami ingin membantunya untuk menaruh Papa di tempat tidurnya kembali. Namun, ketika tangan kami menyentuh tubuh Papa, semua terasa seperti tersengat aliran listrik berkekuatan tinggi. Maka tak ada yang dapat kami lakukan. Kami hanya pasrah sambil terus mengalunkan membaca ayat suci. Sampai akhirnya kami mendengar suara auman harimau yang memasuki kamar tempat Kak Husin berada. Sampai akhirnya Kak Husin keluar bersama seorang lelaki tua berambut, berkumis, dan janggut serba putih. Lelaki tua itu juga mengenakan pakaian serba putih. Baik Kak Husin ataupun lelaki tua yang aku kenal sebagai Datuk muka pucat sama-sama kelihatan letih. Keduanya mengambil botol air mineral lalu meminumnya hingga habis. "Sebelumnya kami mohon maaf atas kelancangan kami yang telah lebih dulu memberanikan diri mengambil inisiatif untuk melakukan pengobatan secara spiritual. Karena penyakit yang tengah diderita oleh papanya Mika bukan penyakit biasa. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Husin Sastra Negara. Saya tinggal di Malaysia.
di mana Mika bekerja di rumah keluarga saya, dan ini adalah kakak saya, yang kalau keluarga saya memanggil dengan sebutan Datuk Muka Pucat. Alhamdulillah, saya bersama dengan Datuk telah berhasil mendeteksi keberadaan di mana arwah dari papanya Mika dipenjarakan oleh seorang sakti, namun sesat atas suruhan seseorang. Orang sakti itu berada cukup jauh di ujung barat. Ia mengatakan kepada kami kalau papanya Mika pernah menerima uang, meskipun sudah dikembalikan, namun orang tersebut merasa sakit hati dan ingin menghabisi nyawa papanya Mika. Tapi semua sudah bisa kami atasi. Tinggal bagaimana sikap orang yang telah menyuruh orang sakti itu. Jika ia masih tetap ingin mengakhiri hidupnya papa Mika, maka kami tidak akan segan-segan untuk mengakhiri hidup orang itu, karena memang dia sudah semakin sesat. Kami semua hanya mendengarkan tanpa mampu untuk bertanya. Untuk memastikan kalau papa sudah aman, maka Kak Husin memutuskan untuk menginap di rumah kami. Sementara Datuk Muka Pucat harus ke Bali. Beliau tak bisa hidup bersama berkumpul dalam waktu yang cukup lama. Kak Husin sudah maklum akan sifat sang datuk. Beliau lebih suka hidup dalam kesendirian di atas puncak gunung, menjadi seorang pertapa. Sebenarnya, papa kamu itu tengah berada di suatu tempat yang jauh dari sini. Beliau ada di daerah ujung Jawa Barat ini. Saya dan Datuk mencoba melacaknya, dan ternyata itu adalah sebuah dimensi lain, suatu dimensi yang terbentuk dari hawa nafsu dan keangkaran murkaan, sebuah tempat yang amat sangat mengerikan, tempat penyiksaan bagi orang-orang yang pernah bersekutu dengan iblis, dan papa kamu termasuk salah satunya. Kata Kak Husin menerangkan perjalanannya bersama sang datuk. Tapi Kak, papa tidak pernah melakukan hal yang menyimpang. Papa bekerja, meskipun pekerjaannya sering mendapat tanggapan yang kurang baik dari masyarakat. Aku menukas, sementara mama hanya mendengarkan sambil memangku calon cucunya, Aisyah. Mama dengan telaten menyuapi Aisyah yang memang mungkin sedang lapar. Kamu betul, papa kamu tidak melakukan hal yang tak wajar. Namun, coba kamu ingat-ingat, apakah ada orang yang pernah memberikan bantuan dalam bentuk barang atau uang saat papa kamu sakit? Pertanyaan Kak Husin cukup menolak juga, karena benar kalau ibu telah menerima bantuan dari Teguh untuk biaya pengobatan. Kakak betul, memang ada seseorang pemuda yang memberikan bantuan yang aku pikir juga tidak ikhlas, karena sesungguhnya ia hanya menutupi sakit hatinya saat saya menolak lamarannya. Tapi mama sudah mengembalikan uang itu saat kakak mengirimkan uang kepada mama. Kamu juga benar, tapi untuk seseorang yang sudah bersekutu dengan setan, itu berbeda dengan orang kebanyakan. Apapun yang pernah ia berikan, pasti ada perhitungannya. Seumpama makanan atau pakaian atau apa saja, karena yang ia berikan adalah uang hasil dari pemberian setan itu, maka setan yang menjadi panutannya tidak terima dan tetap menuntut haknya untuk dikembalikan. Itulah hukum yang berlaku bagi orang-orang yang sudah salah jalan dengan menghalalkan segala cara agar mendapat kekayaan dengan mudah. Aku dan ibu hanya tercengang mendengar penjelasan dari Kak Husin, sebab memang selama ini Teguh sudah banyak memberikan baik makanan maupun uang, meski aku tak pernah memintanya. Tetapi kenapa papa yang menjadi sasaran korbannya? Kenapa bukan saya? Bukankah saya yang telah menolaknya sehingga ia sakit hati? Nada suaraku agak meninggi. Mika, cobalah bersikap tenang. Saya tidak mempermasalahkan masalah lakumu. Saya tidak akan pernah mengungkit kalau kamu pernah berhubungan dengan orang yang kamu curigai. Justru saya akan membantu kamu menyelesaikan urusan ini sampai benar-benar tuntas, sehingga pada saatnya nanti tak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini akan terulang lagi. Apa yang harus kita lakukan, kakak? Jika memang mereka masih melakukan teror ini lagi, mungkin saya bersama Datuk akan memberikan tindakan yang lebih spesifik lagi. Bukan hanya orang pintar yang mereka bayar saja, tapi juga mereka harus menanggung akibatnya. Ilmu hitam memang kejam dan selalu berimbas pada kematian. Maka tak ada pilihan untuk saya agar melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Kak Husin berkata penuh kekesalan. Kakak, saya tidak tahu harus berterima kasih yang bagaimana terhadap kakak yang telah banyak berkorban untuk keluarga saya. Padahal kakak belum resmi menjadi suami saya, namun pengorbanan kakak, kataku agak terbata-bata.
Sudahlah Mika, ini memang sudah menjadi kewajibanku untuk menunjukkan sama kamu bahwa saya mencintai kamu sepenuh jiwa dan raga saya. Apapun akan saya lakukan untuk keselamatan keluarga kamu, karena kamu akan menjadi mama bagi Isya, yang sudah lama mendambakan kehadiran untuk sosok seorang mama, yang bisa memberikan kedamaian bagi masa depannya. Ucap Kak Husin begitu menyentuh, membuatku terenyuh. Mama pun tertegun mendengar penuturan lelaki yang akan menjadi menantunya. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.